warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya puasa, kecuali yang perempuan mungkin ada yang halangan ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Mister dan kalian masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Anak-anakku semuanya, mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah di awal, kita harapkan belajar kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semuanya, perhatikan Mister, duduk siap. Ikuti instruksi dari Mister semuanya, fokus, tidak ada yang lamun. Silakan ya, hirup nafas kalian melalui hidung, buang nafas melalui mulut perlahan. Lakukan 3 kali, dilanjut dengan tekuk lidah ke langit-langit dengan gigi merapat. Oke, silakan dilakukan. Hirup nafas kalian, buang nafas melalui mulut perlahan, lakukan 3 kali, dilanjut tekuk lidah ke langit-langit dengan gigi merapat, dengan mata terpejam. Silakan dilakukan. Hirup nafas kalian, buang nafas pelan-pelan melalui mulut, lakukan 3 kali, lanjut tekuk lidah ke langit-langit dengan gigi, dengan mata terpejam. Dengan mata terpejam. Dengarkan, resapi apa yang Mister baca. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehatkanlah aku, lindungi aku agar tidak sakit, dan jadikan aku hamba yang bersyukur dari cintamu, agar aku bisa mencintai diri sendiri, dan agar aku sadar diri bahwa tugasku di dunia ini adalah untuk beribadah. Aku belajar kuniati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup, buka kedua mata kalian, fokus ke Mister. Baik, Mister lanjutkan. Anak-anakku semuanya masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah. Mister harapkan meskipun puasa tetap semangat. Ya, karena apa? Karena di dalam hadis sudah dijelaskan, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang mau mendapatkan akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau mendapatkan dunia, mau mendapatkan akhirat harus dengan ilmu. Maka kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu, ingin mendapatkan akhirat harus dengan ilmu. Maka tetap semangat, jangan bermalas-malasan. Oke, Mister lanjutkan. Anak-anakku semuanya, tahukah kalian segala fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah kita? Coba Nafis sebutkan salah satu fasilitas sekolah yang ada di sini. Perpustakaan. Perpustakaan. Sebutkan lagi.
Lift, oke, ada lift. Oke, baik. Yang baru ya. Sebutkan lagi. UKS. Nah, fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah ini baik semua, banyak. Terus sebagai murid atau sebagai warga madrasah yang baik, mengapa sih ya? Mengapa kita harus menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah ini dengan baik? Coba, mengapa? Mengapa kok harus dijaga, harus dirawat? Agar nyaman ketika belajar. Ada lagi yang mau menambahi? Mengapa kok harus merawat fasilitas madrasah dengan baik? Tadi teman kalian sudah bilang agar belajar kita mister nyaman, agar belajar kita fokus. Ada lagi? Tidak ada lagi. Apa kamu? Karena itu berkat dari Allah. Oke. Karena itu berkat dari Allah. Oke. Itu ya tadi ya, agar belajar, salah satu jawabannya agar belajar menjadi kondusif. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang fasilitas-fasilitas madrasah. Kalau di dalam bahasa Arab disebutkan al-marafiqu al-madrasiyah. Sebelum Mister melanjutkan, kalian juga harus tahu tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama adalah untuk menelaah isi teks yang nanti kita pelajari. Berikutnya juga kita bisa nanti tujuannya untuk menyimpulkan isi dari dua teks yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anakku semuanya, perhatikan, alhamdulillah di sekolah ini lumayan lengkap fasilitasnya. Ya, yang disebutkan teman-teman kalian. Maka sebagai warga madrasah yang baik, kewajibannya apa, Mister? Kewajibannya adalah menggunakan fasilitas madrasah itu dengan baik, merawat, menjaga semua fasilitas ini dengan baik. Nah, berarti ini apa? Kebersihan. Al-faslu apa al-faslu? Kelas. Berarti kebersihan kelas untuk belajar, ya. Paham ya? Paham sampai sini? Oke. Amrun muhimun. Amrun ada nggak di situ? Nggak ada. Ada yang tahu artinya amrun? Amrun artinya hal, ya. Hal. Muhimun ada di situ, muhimun? Ada apa artinya? Penting. Berarti apa? Kebersihan kelas itu merupakan apa? Hal yang sangat penting. Untuk apa, Mister? Lidakmi. Apa artinya dakmun di situ? Dakmun di tabel apa artinya? To support, ya, untuk mendukung. Jadi kebersihan kelas itu untuk mendukung apa? Amaliyatun. Apa amaliyatun di situ? Pernah dengar kata amaliyatun? Ada di situ? Apa? Nah, itu apa artinya? Kegiatan belajar, mengajar. Nah, kegiatan belajar di dalam kelas itu akan fa'alatun, akan menjadi efektif. Kalimat yang pertama bisa difahami? Bisa difahami. Oke, kalimat yang kedua dibaca yang keras. Kamu nak? Yang keras. Oke, al-faslu ad-dirosi nggak misratikan karena tadi sudah ada di sini, betul? Betul ya. An-nadif, an-nadif sama dengan nadhofa tadi, apa artinya? Bersih. Berarti kelas yang bersih. Ya ja'alu, ada nggak di situ ya ja'alu? Ada nggak di situ ya ja'alu? Nggak ada? Nggak ada. Oke, ya ja'alu artinya menjadikan, ya. Ya ja'alu artinya menjadikan. Bi'atan murihatan. Ada yang tahu artinya bi'atun? Halo? Ada yang tahu artinya bi'atun? Lingkungan, betul. Nah, lingkungan yang nyaman, muriha, lingkungan yang nyaman
Untuk siapa? Litullabi wal muallim, untuk murid-murid dan juga untuk guru-guru yang ada di sekolah. Bayangkan kalau kelasnya itu kotor, banyak lalatnya, banyak kotorannya, bisa belajar dengan tenang? Tidak bisa ya, bisa fokus belajarnya. Nah, tidak bisa, makanya harus bersih. Lanjut, kalimat berikutnya dibaca yang keras. Yuk, baca dari sini, nggak kelihatan dari buku, lihat dari buku. Kinasi bukan kinisi ya. Kinasi, terus saburo, terus tibi al adawati. Oke. Muadzaf, apa artinya muadzaf di situ? Ada artinya muadzaf? Tidak ada. Muadzaf itu artinya pegawai. Ya, muadzaful nadhafa berarti artinya apa? OB ya, kalau diartikan itu OB, pegawai kebersihan. Kalau di sini Pak Bon itu ada Mbak Poni, ada yang lainnya. Al mas'uluna, apa artinya al mas'uluna? Halo? Oke, yang bertanggung jawab. Salah satu yang bertanggung jawab ya, ada OB. An tandhifil fasli ad-dirasi. Tandhif sama dengan nadhafa sama dengan an-nadhif ya. Apa artinya tadi? Oke, kebersihan kelas. Mitlu itu artinya adalah apa? Seperti. Nah, seperti apa? Al-kinasi. Kalau temanmu tadi baca al-kinisi, salah ya. Al-kinasi itu apa? Menyapu ya, menyapu. Wa mashis saburo, ada nggak di situ mashus saburo? Nggak ada. Oke, mashus saburo itu menghapus papan tulis. Nah, jadi kalau ada pergantian pelajaran ya, guru yang sebelumnya menulis di papan tulis banyak, berarti kalau sudah selesai pergantian pelajaran apa? Papan tulisnya harus segera dibersihkan agar gurunya bisa langsung mengajar. Kalau mau nulis bisa langsung menulis, ndak usah nunggu dihapus terlebih dahulu. Oke, habis itu apa? Tartibul adawat. Selain membersihkan papan tulis, tartibul adawat, merapikan ya, merapikan kelas. Sepatunya dirapikan ya, sandalnya dirapikan, tempat duduknya dirapikan ya, papan tulisnya diletakkan di mana? Nggak mungkin papan tulisnya diletakkan di atas ya, di atas sini nggak mungkin kan ya. Terus meja gurunya kamu letakkan di luar kelas, nggak mungkin kan ya, nggak mungkin. Jadi tertata rapi, kelasnya tertata rapi, itu akan apa? Akan membantu apa? Kegiatan belajar di dalam kelas. Oke, lanjut ya. Dibaca kamu nak, an yakuna. Ayo. Oke, an yakuna alfasu. Jadi memastikan kelas yang dibuat belajar tadi ya menjadi apa? Yakun itu menjadi halatin jayyidatin, ketika lantainya bersih ya, ketika papan tulisnya sudah bersih juga, tertata rapi kelasnya, maka akan menjadi apa? Kelasnya itu fi halatin jayyidatin, kelasnya menjadi apa? Suasana kelasnya itu menjadi baik, suasana kelasnya menjadi baik, sehingga apa? Murid-murid yang di dalam kelas itu akan fokus dalam belajar. Nadhifa, bersih
Nah, daiman selalu bersih, suasana kelasnya selalu baik kalau dijaga kebersihannya. Oke, lanjut kalimat berikutnya, yu'azzizu hadan nasyad ruhul jama'ati wal mas'uliyah bainat tullab. Ada artinya nggak di situ yu'azzizu itu apa? Oke, meningkatkan boleh menguatkan. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita sebutkan tadi seperti menyapu kelas ya, membersihkan papan tulis, menata rapi kelasnya itu akan meningkatkan apa? Meningkatkan apa? Ruhul jamaati. Ada di situ artinya ruhul jamaati? Tidak ada? Di tabel ada nggak ruhul jamaati? Tidak ada. Ruhul jamaati itu apa? Rasa kebersamaan. Jadi kalian itu tidak menggantungkan yang piket. Mister, saya tidak mau menghapus papan tulis. Hari ini saya tidak piket. Saya tidak mau ngisi dalamnya itu. Ngisi apa? Spidol, tinta spidol. Saya bukan bagian saya. Nah, setiap murid memiliki apa tadi? Rasa kebersamaan. Kalau ada sampah di lantai berarti nggak menggantungkan yang piket. Kalau meja gurunya tidak tertata rapi langsung dibetulkan ya, itu namanya apa? Ruhul jamaah. Wal mas'uliyah apa di situ mas'uliyah tadi? Tanggung jawab. Lah, bertanggung jawab juga, bertanggung jawab atas kebersihan kelas, kerapian kelas, bertanggung jawab. Semua memiliki tanggung jawab, tidak hanya menggantungkan yang piket hari ini saja. Sehingga kelas tetap apa? Tertata rapi, tetap bersih. Bainatulab, di antara murid-murid itu. Teks yang pertama bisa difahami. Oke. Berikutnya perhatikan teks yang kedua ya, ini masih berkaitan dengan fasilitas sekolah. Al-makatibu wal karosiyu laisat mujarradu marofikil madrasah bal hiya aidon min mumtalikatil madrasah allati yajibu al-huffaz. Oke, al-makatib wal karosi ya, yang kalian pakai ini itu al-makatib wal karosi. Ini yang kalian pakai ini adalah al-makatib. Ini al-makatib. Nih depan kalian. Al-karosi itu yang kalian tempati duduk itu namanya al-karosi. Nah, laisat itu tidak. Laisat mujarrad tidak hanya. Laisat mujarrad tidak hanya marafiqul madrasah. Apa tadi marafiqul madrasah? Fasilitas sekolah. Tidak hanya sebagai fasilitas sekolah. Bal hiya aidon. Bal, ada yang tahu artinya bal? Ada yang tahu? Artinya apa? Tetapi aidon juga min mumtalikatil madrasah. Di situ apa artinya mumtalikat? Apa artinya di situ mumtalikat? Aset. Nah, ini makanya harus dijaga. Merupakan aset yang dimiliki sekolah. Kursi yang kalian pakai ya, itu adalah aset sekolah yang mana Pak? Tidak hanya dipakai untuk tahun ini saja, akan tetapi apa? Dipakai untuk seterusnya kalau bisa. Makanya harus dirawat dengan baik, harus dijaga dengan baik. Nggak boleh sembarangan ya menggunakannya. Allati yajibu al-hufad, yang harus dijaga. Loh, harus dijaga. Masa baru dibelikan kursi sudah ada yang patah, baru dibetulkan pintu kamar mandi sudah bolong, sudah putus itu atau sudah rusak. Iya, betul nggak seperti itu? Oh. Berikutnya ayo dilihat. Nadhafatuha wa tartibuha yudhiru indibatul madrasah. Ya, kebersihan dari fasilitas sekolah tadi, ketertiban, kerapian dari fasilitas sekolah tadi, yudhiru. Apa di situ artinya yudhiru? Ayo, apa itu yudhiru? Dilihat. Apa artinya yudhiru?
Menunjukkan ya kebersihannya, ketertibannya, kerapian, menunjukkan apa? Indibatul madrasah, bahwasanya madrasah itu disiplin, menunjukkan kedisiplinan sekolah dalam apa? Mencegah vandalisme di dalam sekolah. Oke, kita lanjutkan. Idza yahfadzu kullu talibin jami'i manib. Ini perhatikan dengan baik. Idza yahfadzu itu artinya menjaga. Jika ya semua murid di madrasah ini mampu menjaga apa? Seluruh fasilitas sekolah yang ada di madrasah ini, jami'a marafiqil madrasah, seluruh fasilitas yang ada di madrasah ini poinnya, falan yakuna hunaka, maka tidak akan ada, falan yakuna hunaka ayyi kitabatin, loh, ndak ada anak itu yang coret-coret dinding sekolah ya. Kalau mau menjaga, ndak ada itu yang coret-coret bangku ya, nggak ada. Kalau mau menjaga, merawat dengan baik, atau apa? Au fasadin, ndak ada itu yang namanya baru dibetulkan sudah rusak, baru diganti sudah rusak. Harus menjaga. Setiap diri kalian memiliki kewajiban untuk menjaga. Hadza yakhluqu bi'atan ta'limiyah muriha. Nah, kalau sudah mau menjaga, maka akan apa? Yakhluqu, akan menciptakan. Bi'a tadi apa? Bi'a lingkungan, menciptakan lingkungan belajar yang apa? Muriha. Muriha tadi apa? Muriha tadi apa? Di teks 1 tadi. Ya betul, nyaman dan juga teratur. Mimma yahfazu at-tullab ala tarkizi ahsar. Yahfazu, di situ apa artinya yahfazu nafis? Ini loh. Apa? Ini loh. Nah, akan merangsang, akan menunjang murid-murid itu apa? At-tarkiz aktar, lebih fokus ketika belajar di dalam kelas. Nah, oke. Sudah teks 1 dan teks 2 sudah kita terjemahkan, sudah kita pahami, sudah Mister jelaskan. Sekarang dilihat halaman 189. Di situ ada 3 soal. Soal yang pertama, ya, dilihat soal yang pertama. Soal yang pertama itu ada halil al-fikro ar-ro'isiyah. Halil itu artinya adalah menelaah. Kalian disuruh menelaah al-fikro ar-ro'isiyah. Apa kemarin al-fikro ar-ro'isiyah? Yang bisa jelaskan kemarin apa al-fikro ar-ro'isiyah? Betul, ide pokok. Jadi yang nomor 1 itu kalian disuruh menelaah ide pokok, ya, paragraf yang pertama atau teks yang pertama dan teks yang kedua. Oke, yang kedua itu dilihat yang kedua, munasiban minan nasi atsani. Munasiban itu sesuai dengan teks yang kedua. Kaifa ya'malu at-tullab litaj'al bi'at ta'lim murihatan wa munal. Bagaimana sih ya upaya atau bagaimana cara murid-murid itu, ya, bagaimana upaya murid-murid itu, kalian sebagai murid, ya, untuk menjadikan atau menciptakan suasana belajar yang nyaman di kelas itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan sesuai dengan teks yang kedua. Nah, yang ketiga itu sesuai dengan teks yang pertama. Apa pertanyaannya? Yang kedua itu teks yang pertama ya, yang ketiga teks yang kedua. Yang ketiga, kaifa ya'malu at-tullab litaj'ala bi'at ta'allum murihatan. Bagaimana upaya kalian, ya, untuk menjaga fasilitas yang ada di madrasah. Oke, silakan dikerjakan
sesuai dengan teks yang pertama, teks yang kedua. Baris sebelah sini mengerjakan nomor 1. Silakan dikerjakan nomor 1. Yang sini silakan dikerjakan nomor 2. Yang tengah mengerjakan nomor 2. Kalau tidak paham soalnya silakan tanya ke mister. Yang kedua itu bagaimana ya cara murid-murid untuk menjaga lingkungan madrasah atau menjaga fasilitas sekolah. Mister, nomor 1 teks berapa? Nomor 1, kamu ngerjakan nomor ini. Nomor 3, teks yang kedua. Bagaimana cara murid-murid menjadikan lingkungan belajar yang nyaman dan juga apa? Teratur, tertib. Silakan dikerjakan. 10 minutes. Nomor 3 ya ini ya. Nomor 3 dikerjakan nomor 3. Kalau ada yang tidak paham, ada yang tanya kosakata, silakan tanya ke mister. Ayo. Apa? Hah? Li biasa gini, li kayak gini. Li, lam kasroh. Sudah. Tahu artinya ini? Tahu artinya yang ditulis? Iya tahu tapi artinya ya. Oke, sudah ya. Mister akan time is up. Silakan menunjuk satu anak untuk membacakan hasil dari jawabannya. Nomor 1 dari sini, nomor 2 disiapkan ya, nomor 3. Oke, yang nomor 1 menentukan atau menelaah ide pokok ya, yang ada di teks yang pertama. Oke, teks yang pertama, kamu nak maju sini, silakan dibaca. Silakan. Semuanya mendengarkan. Oke, yang pertama dibaca. An-nasu al-awwalu. Ya ini dibaca jawabanmu. Muhimmu nidakmu amaliyati wa ta'allumiyati. Oke, jawaban dia yang pertama adalah nadhafatul fasli ad-dirasi amrun muhimun lidakmi amaliyati ta'lim fil fasli. Artinya apa itu nak? Artinya apa? Menjaga kebersihan kelas itu apa? Hal yang penting untuk apa? Menunjang, untuk mendukung kegiatan belajar di kelas. Oke, itu yang pertama. Silakan duduk. Yang kedua, kamu yang kedua.
Silakan dibaca. Ayo cepat. Dibaca. Yang kedua. Apa jawabanmu? Apa yang kedua? Belum. Oh, kamu aja. Dibaca. Yang kedua. Ya, dibaca itu. Belum selesai. Yang paragraf teks yang kedua belum. Oke, yang pertama tadi sudah dijawab oleh teman kalian. Nadhafatul fasli ad-dirasi amrun muhimun. Jadi menjaga kebersihan kelas itu adalah hal yang penting untuk menunjang apa? Atau mendukung kegiatan belajar di dalam kelas. Oke, soal yang kedua. Silakan kamu nak. Maju nak. Dibaca. Soal yang kedua, apa bunyinya soal yang kedua? Munasiban minan hasil awal kaifa ya'malu tulabu liyafadu marofibul madrasah. Oke, apa jawabannya? Tulabu yajibu dibato wanado fatua likulli tolib la fasadin marofibul madrasah wa mas'uliyah. Oke, perhatikan semuanya. Coba diartikan apa maksud dari jawaban kamu. Didengarkan semua. Setiap murid harus disiplin dan menjaga kebersihan. Terus fasilitas sekolah dan tidak apa itu kamu itu nulisnya. La fasad itu apa artinya? Ini. Apa fasa tadi? Tidak merusak, ya, menjaga harus disiplin menjaga kebersihan kelas dan juga apa? Tidak merusak fasilitas yang ada di dalam sekolah. Oke, bagus. Duduk. Terima kasih. Nomor 3. Soal yang nomor 3. Sudah? Belum. Nomor 3. Ada yang sudah selesai nomor 3? Kamu sudah selesai? Nomor 3? Belum. Ini. Coba dibaca. Sini, maju. Oke, diperhatikan temanmu nomor 3 mau menjawab nomor 3. Soalnya dibaca. Agak sini. Nomor 3. Oke, berarti teks yang keberapa ini? Teks yang kedua. Oke, jawabannya apa jawabannya? Oke, yang ketiga itu kan bagaimana sih, ya, yang dilakukan atau upaya murid itu untuk menjadikan apa? Suasana belajar di dalam kelas itu menjadinya nyaman. Apa aja tadi yang harus dilakukan? Menjaga kebersihan kelas, ya. Terus apa lagi? Nah, terus menata kelas dengan baik. Itu semuanya akan menjadi apa? Menjadikan belajar itu menjadinya nyaman. Oke, terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, soal yang nomor 1 tadi sudah terjawab. Soal nomor 2, nomor 3, perhatikan semuanya. Dari teks yang pertama, ya, teks yang kedua. Nah, misalkan tunjuk satu anak nanti untuk maju ke depan, ya. Teks yang pertama, teks yang kedua. Kira-kira dari teks yang pertama, teks yang kedua itu apa sih yang bisa diambil, ya, dari teks yang pertama
sebagai murid ya, apa sih yang bisa diambil manfaatnya dari teks yang pertama atau teks yang kedua? Coba kamu maju ke depan, ceritakan di depan. Dari teks pertama, teks yang kedua, apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari teks yang pertama, teks yang kedua tentang fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah? Jadi lebih tahu cara menjaga fasilitas sekolah, manfaat dari pendidikan dengan sekolah. Oke, terus sebagai seorang murid, Murid kita harus tidak mengabaikan fasilitas. kita harus menjaga tidak merusak fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sekolah. Harapannya apa? Teman-teman semua nggak melakukan merusak fasilitas. Nah, nggak merusak fasilitas. Dengan tidak merusak fasilitas sekolah itu, harapannya apa? Semua yang di sekolah ini bisa digunakan kembali oleh siapa? Adik-adik. Nah, yang mau masuk ke sini jadi bisa digunakan kembali, dimanfaatkan kembali dengan mempelajari teks yang pertama dan teks yang kedua tadi. Tidak hanya mempelajari, harusnya apa? Diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ketika berada di madrasah. Paham ya? Oke, terima kasih. Duduk. Sebagai penutup anak-anakku semuanya, ya tadi sudah disebutkan teman kalian ya, harus menjaga fasilitas madrasah dengan baik, ya. Merawat fasilitas madrasah dengan baik, menggunakan fasilitas madrasah dengan baik. Oke. Mister mau tanya yang terakhir ya. Oke. Bagaimana ya caranya kalian sebagai murid yang baik menjaga misalkan yang ada di dalam kelas ini, bangku atau kursi ya, gimana dari teks yang pertama dan kedua tadi gimana caranya tadi? Tidak mencoret-coret apa? Tidak mencoret-coret apa? Tidak mencoret bangku, apalagi meja, apalagi dinding ya. Tidak mencoret-coret bangku, tidak mencoret-coret meja. Lah itu upaya yang dilakukan agar apa? Merawat, menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya betul-betul apa? Diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya apa? Fasilitas sekolah ini bisa terjaga dengan baik. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.